Abang Islam kah? Nggak, saya Katolik. Shalom Bani, Salve. Selamat malam. Salve Bani, selamat malam. Halo Bani, selamat malam. Ada yang mau dibicarakan bro? Oh ya, udah turun aja bro ya, kalau nggak jelas. Oke, kita lanjut. Salve bro Prem lah. Gimana ceritanya sih? Gimana? Salve bro, salve juga Pak Brigita Gita. Abang Islam kah? Saya Kristen Katolik. Ana Masihiyin. Kenapa nggak pakai rok pendek Joseph? Oh enggak, saya bukan nabimu. Haryono Sengadi. Kalau saya nabimu baru saya pakai rok pendek. Itu pakaian khusus untuk nabimu. Salve Joseph, salve Kak Billy Elam. Shalom Kak, shalom juga Kak Samarmi Shop. Salve juga, salve. Berkah dalam juga. Shalom AA, Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus berkati juga. Abuna Joseph, waduh dibilang Abuna saya. Apa kabar semuanya? Long time no see ya, udah 5 hari gue nggak live. Salve bro, salam damai penuh berkat ya, salam damai juga. Wah, Paroki Santa Bernadette Pinang, oh ya, salve, salam. Di mana dalil Yesus Tuhan? Banyak, Yohanes 20:28, Yohanes 10 ayat 30. Banyak. Yesus Allah, terus emaknya di Yesus sebelum lahir itu nyembahnya ke siapa tuh emangnya? Nyembah ke Yesus, kenapa? Pusing pertanyaannya tuh nggak pernah yang berbobot 2024, 21 abad. Pertanyaannya itu aja, nggak ada yang lebih ini. Shalom Bang Jo, shalom. Kemana aja ya, lagi sibuk aja sih. Salve Bang Sep, salve. Joseph belum move on dari Islam, masih pakai sorban. Sejak kapan saya belum move on dari Islam? Hanya karena saya pakai sorban. Khalif Putra Herman 6. Kamu main motor aja Gi, balap liar sana. Justru karena saya sudah move on dari Islam. Sorban itu bukan pakaian Islam BTW. Ya Islam. Ya shalom Bang Alexa. Oh aku udah tanggapi tadi. Lagi sibuk ya? Ya karena magang, karena kuliah. Pak, kenapa pindah agama? Karena saya menemukan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jujur. Thank you teman-teman, thank you Om Alex. Shalom, Ihsan Kamil, shalom, selamat malam. Malam bos. Ya silakan. Saya mau tanya bos. Ya silakan. Di dunia ini semuanya dengan isinya agung Allah. Illa kecuali yang tidak agung Allah itu sifat apa bos? Gak ngerti ngomong bahasa Indonesia yang baik dan benar terus juga semangat dikit. Kamu kurang makan ya? Saya kasih makan kamu. Yang benar ngomongnya bahasa Indonesia terus bisa dimengerti dan mudah dipahami. Jangan kamu ini. Coba diulangi. Di dunia ini dengan isinya semuanya agung Allah. Illa kecuali yang tidak agung Allah itu sifat apa? Sifatnya Muhammad. Sifatnya Muhammad. Apa? Sifatnya Muhammad. Salah. Yo, sifat apa? Jawab kan saya nanya. Kamu yang bilang saya salah, jawaban saya salah, harusnya kamu kasih tahu jawaban yang benar. Botol deh lah, kamu Islam, kamu dibawa aja pusing kepala saya, kamu juga ngomong apa nggak jelas. Kita lanjut ya. Dia baca pertanyaan orang lain. Oh, baca blogspot ya. Oh, Islam sih. Bukan orang Malaysia, dia orang Indonesia. Salve Kak Sari, selamat malam juga. Salve. Botol, ya botol. Sifat Muhammad tuh maksudnya apa mas? Nggak tahu, coba tanya sama dia. Sifat Muhammad itu yang kayak gimana Buni? Kenapa kalau saya bilang sifat Muhammad? Memangnya Muhammad hanya satu orang ya? Gak usah panas, gak usah pede. Saya baru mulai. Kita lanjut ya. Gak jelas ngomongnya. Antara ngomong Indonesia atau ngomong apa tadi? Shalom Rifa Ipai. Selamat malam. Malam.
Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Salve, Kalau Bung. Salve. Yos- Yosef itu siapa, Pak? Yosef. Yosef siapa ya? Yosef ya saya, nama akun saya. Joseph Albert Michael. Ya. Santo Yosef. Oh, Santo Yosef. Santo Yosef itu mempelainya Bunda Maria. Bapak piaranya Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak piara apa Bapak tiri? Bapak piara itu adalah bapak secara dibilang bapak tiri bukan ya? Bapak piara. Ba- Karena orang Apa? Yahudi mengenalnya secara patristik sehingga Yesus disebut sebagai anak tukang kayu. Yang saya tahu itu kan suaminya Maria. Tunangan. Suaminya Maria. Tunangan. Suami. Spouse. Tunangan. Berarti Tuhan kamu punya bapak tiri ya? Terserah. Daripada yang nggak punya bapak, daripada yang nggak punya istri. Al-An'am ayat 101. Bagaimana mungkin Allah mempunyai anak kalau dia tidak punya istri? Allah itu jomblo. Kemudian nabimu itu nggak punya bapak, nggak punya ibu. Kenapa? Bapak dan ibunya masuk neraka, kenapa? Yesus itu, kalaupun kamu bilang bapaknya bapak tirinya sekarang udah di sorga. Bisa mendoakan nabimu, tapi nggak sudi kayaknya. Di neraka juga, ngapain didoakan? Mana dalilnya? Mana dalilnya di mana? Kamu bilang Di- bapaknya Yesus di surga. Iya, bapaknya Yesus di sorga. Buktinya di mana? Orang kudus dia. Orang yang suci dia. Iya kan? Nggak seperti nabimu. Nabimu tuh nggak mampu, makanya orang tuanya aja di neraka kok. Tanya sama ustadz-ustadzmu. Nah, kau turunkan, kau panas. Tanya sama Ustadz Aswaja. Tanya, kenapa ayahnya Nabi, ibunya Nabi nggak mampu? Di surga, di neraka dia. Yesus itu kamu bilang bapak tiri, ya. Santo Yosef itu di surga. Bunda Maria di surga. C6 udah kebongkar. Apa sih? Manu, maksudnya apa sih C6 gini? Nggak ngerti, nggak jelas. Oke, selamat malam Abang Kus. Selamat malam juga, shalom. Gaspol Bro Joseph Extra Ecclesiam Nula Salus, hanya di dalam gereja ada keselamatan. Yes, amin. Thank you teman-teman semuanya. Nabi harus suci, orang tuanya Nabi harus keturunan agama. Itu syarat mutlak Nabi. It's supposed to be, harusnya seperti itu. Yesus itu hanya Nabi. Andi Padang, I totally agree with you. Kalau misalkan kamu bisa bantah saya, ketika Yesus dikatakan hanya sebagai Nabi, Yesus mampu menyelamatkan ibunya. Bunda Maria itu terangkat jiwa dan raganya ke sorga. Coba kalau misalkan memang Yesus itu Nabi, harusnya dia selevel dengan junjunganmu, ya, yaitu Muhammad. Sekarang pertanyaan saya, apakah Muhammad yang adalah Nabi mampu melakukan apa yang dilakukan Yesus? Mampu, apa ya bahasanya? Gak usah mengangkat lah ya. Ya paling enggak Siti Aminah itu masuk ke surga, bisa nggak? Saya sih nggak sedang menghina nabimu ya. Cuman ini kan bermain logika. Soalnya kan Islam kan selalu pakai logika ya. Logikanya kalau misalkan Yesus itu setara nabinya dengan setara kenabiannya dengan Muhammad, harusnya ketika Yesus mampu melakukan sesuatu hal, maka Muhammad harusnya lebih mampu gitu kan logikanya. Nah, Yesus itu mengangkat jiwa dan raga Maria sebagai ibunya ke sorga. Ya, kita tahu Maria di sorga, termasuk bapak piaranya tadi Santo Yosef. Sekarang pertanyaan saya, Muhammad mampu nggak melakukan lebih dari itu? Nggak mampu kan? Udah, diem-diem aja kalau nggak mampu, jangan banyak bacot. Hai bocil NPD Joseph. Oh, gue dibilang NPD. Yang NPD itu yang selalu keluar-keluar Joseph itu bocil, Joseph itu nggak ada apa-apanya, Joseph itu cuman kosong ya, nggak pakai data gitu ya. Itu NPD. Gimana? FND. Kalau NPD itu merasa dirinya ya kan narcissistic personality disorder ya. Kalau misalkan gue dibilang NPD kayaknya nggak cocok deh. Kalau misal lo bilang NPD oke lah. Berarti gue terinfluence selama gue debat sama Nandar, sama Riva, ya gue terinfluence NPD-nya dari mereka gitu. Karena mereka yang NPD gitu. PD ya kan debat gitu. Sana sini keluar-keluar, Joseph kalah, datanya zong, nggak ada, ngutang. Joseph, Uni datanya besok ya Joseph, pasti Uni kasih kok. Itu NPD namanya. Ya kalau misalnya mau bilang NPD ya nggak apa-apa. Nular emang NPD-nya. Dijal, kalau kamu mau dibales, dinaik aja. Jika Tuhan itu maha baik dan maha kuasa, mengapa ia membiarkan penderitaan dan kejahatan di dunia? Kebaikan Tuhan bukan berarti Tuhan harus atur semuanya. Dalam artian begini, kejahatan ada itu karena kehendak bebas manusia. Penderitaan ada itu juga karena kehendak bebas
Karena begini, manusia dunia itu sudah tercemar. Ya, makanya Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden dan dikutuk ya. Dia bisa merasakan hamil, dia bisa merasakan sakitnya untuk melahirkan, mengandung anak 9 bulan. Itu kan dari situ saja oleh karena ketidaktata dan kejatuhan dalam dosa. Begitu juga Adam yang seorang laki-laki bersusah payah ya, mencari upah, ya, mencari nafkah ya, berkeringat ya seperti itu. Itu karena kejatuhan dosa. Gitu. Kayak nanti ada pembahasan tentang Yerusalem baru dan seterusnya. Itu harus dipahami secara komprehensif. Makanya di dalam iman Kristen itu sangat-sangat jelas. Kak, mulai lepas sejak kapan? Mulai lepas apanya? Oh, Muhammad mulai lepas sejak kapan? Sejak abad ke-7 sih. Jadi virusnya menular sampai sekarang. Lepas itu contagious ya berarti. Maksudnya kamu bilang bahwa ajarannya bisa lepas gitu. Ya contagious memang ajarannya Muhammad. Tahu nggak contagious itu apa? Contagious itu artinya menular secara negatif. Ya, it's like a virus mungkin ya. Cancer. Kuliah di mana Kak? Sorry nanya, nggak perlu tahu. Orang sudah ada yang tahu kok saya kuliah di mana. Lanjut ya. Shalom, Anom 22. Iya. Iya bang, ini mau tanya nih bang. Dari Islam atau dari Kristen? Dari Islam KW bang. Dari Islam KW. Dari Islam KW berarti kamu Syiah dong. Terserah bangku lah. Oh nggak perlu terserah saya. Masa akidah terserah sih? Kamu nggak punya pendirian atas akidahmu. Ya punya lah bang. Ya udah, kalau punya kasih tahu dong. Islamnya apa manhajnya? NU bang. Manhaj, saya nanya manhaj. Tolong pahami dulu, cari tahu dulu, pakai Google dulu daripada kamu bikin malu. Manhaj itu bukan organisasi. NU itu organisasi. Yang saya tanya manhaj. Baru pertanyaan basic aja kayaknya udah sulit banget ya. Enggak bang, ini pertanyaan saya universal, bukan tentang Yesus ini siapa, bukan bang. Ya saya sih nggak peduli ya mau pertanyaan universal, mau pertanyaannya Space Tune, mau pertanyaannya Kidzone, nggak peduli. Yang saya mau tahu latar belakang kamu agamanya apa. Bukannya saya mau ikut campur, tapi saya bisa tahu nanti kalau misalnya kamu bertanya mengenai satu hal, saya punya penggambaran bagaimana saya membangun konstruksi jawaban berdasarkan latar belakang kamu. Itu yang harus kamu tahu kenapa saya tanya agama. Bang. Islam manhajnya apa? Saya tanya manhaj dari tadi. Nah kan? Ya udahlah pakai Google, saya sudah kode dari tadi pakai Google. Cari manhaj dalam Islam itu apa aja. Makanya ya, orang Islam kayak Dondi tuh. Dondi lagi mau launch buku itu ya, judulnya Bible Exposed. Katanya ini untuk memperdalam Kristologi. Ya lu Kristologi lu oke lah ya, versi kalian Kristologi. Kalau bicara Islam itu kan harusnya Islamologi ya. Ini enggak, mereka itu kebanyakan apa? Islamolongor. Bukan Islamologi, Islamolongor. Jadi nggak ngerti apa-apa, basic Islam aja bingung mereka. Udah ketemu belum? Manhaj kamu apa? Turun dulu deh, saya nggak mau wasting time. Kamu bukan siapa-siapa, nggak usah bikin saya menunggu. Memangnya kamu siapa? Kok takut ditanya agamanya? Iya makanya. Orang Islam keok lawan Joseph. Iya, kau tanya Zuma tuh yang Kristologi supaya bisa mengerti kenapa harus Kristologi, kenapa nggak Islamologi yang didalami. Ini kayak gini-gini kan jadinya bikin tahu, bukannya Islamologi yang dapat malah jadi Islamolongor. Tahu Islamolongor? Nah, Islamolongor berarti Shalom, Muhammad Lutfi. Malam bang. Dari Islam atau dari Kristen? Islam. Manhajnya apa? Imam Syafi'i. Saya nanya manhaj bukan mazhab, Masya Allah. Saya nanya manhaj bukan mazhab. Mazhab itu ada 4, saya udah tahu. Gak usah kamu bersuara, saya juga tahu. Mazhab ada 4 yang sudah populer dan wajib dan semua orang sudah tahu. Maliki, Hambali, mau nanya Hanafi, Islamnya Syafi'i. Islam apa yang sama maksudnya? Manhaj, saya tanya manhaj Islam, manhajnya apa? Kamu tahu manhaj nggak sih? Enggak, coba jelaskan. Oh nggak tahu, ya udah nggak perlu. Ngapain saya jelasin? Masih ada orang Islam kan pengikutnya Muhammad 1, berapa miliar? Terbanyak kan katanya. Tanyalah sama 1,3 miliar itu kemana mereka? Tanya sama Zuma. Ngapain tanya sama orang Kristen? Kamu nggak tahu malu ya? Sama seperti nabimu. Saya orang Kristen loh. Ngapain kamu nanya-nanya tentang Islam? Botol. Kamu yang botol bang kalinya bang. Enggak.
Saya tahu bagaimana iman saya. Coba kamu tanya balik bagaimana saya orang Kristen apa saya. Tanya balik. Ya tanya balik lah sekarang Maria Yesus itu anak Maria apa anak Tuhan? Oh, berarti nggak tahu ya jawabannya. Coba jangan muter-muter jawabnya. Nggak usah muter-muter. Ngapain muter-muter? Yang dari tadi muter-muter kamu kok. Yang kebiasaan muter-muter kamu kok. Saya nggak pernah muter-muter di gereja. Kamu yang sering muter-muter sana. Coba jawab itu. Oke, akui dulu. Saya jawab, akui dulu. Kamu nggak tahu manhaj itu apa. Akui dulu. Alah. Nggak usah Allah. Hah? Nama Tuhanmu itu Allah, bukan Allah. Kamu itu oten. Hah? Ngapain aku gak suka oten aku. Ah udahlah, turun aja lah. Lu nggak guna lu, longor. Ya, udah dibilang. Ya. Kenapa Nawan? Jawab. Oh, kenapa saya harus jawab? Kamu mau naik? Mau diskusi sama saya gantian? Oke, saya naikkan kamu ya. Negatif komen blok. Oh, berarti anti kritik orangnya. Naik Nawan, sudah saya undang. Kak, kapan-kapan kalau ada waktu coba debat sama Bang Zuma. Sudah, kemarin beberapa waktu lalu. Zuma debat sama Elia, debat sama Sang Debaters, debat sama siapa lagi? Ya, apologet lain. Open Camp, PD. Di room saya, tanya sama yang sudah nonton kemarin. Di room saya, itu sampai 3 kali saya turun naikkan. Saya paksa untuk open camp. Ya, gue nggak ngerti kenapa. Apa karena grogi, nervous. Saya bilang, ini yang pengecut itu saya atau kamu Zuma? Biasanya kamu on cam walaupun pakai masker sih. Mungkin masih kena imbas COVID kali ya. Belum vaksin booster kali. Mungkin bolehlah donaturnya itu diikutsertakan Zuma untuk ada vaksin booster itu biar dapat AstraZeneca kayak paling enggak gitu kan. Oh, gue selalu nonton kok. Oh, ada kok videonya. Kenapa Islam lagi jadi buzzer ya? Lagi jadi buzzer ya? Nggak mau naik. Pada komentar, bohong. Nggak ada yang mau naik ya. Ya, memang jadi Islam tuh memang harus begitu sih. Oke, kita lanjut ya. Oke, yang bilang kamu kalah debat dengan Zuma, oke saya naikkan semuanya. Tenang, banyak kok. Lu semua deh gue sendiri. Nih. Halo Bang, Shalom. ini mau nanya Bang. Islam atau Kristen? Saya Islam Bang. Manhajnya apa? Salaf Bang. Manhajnya salaf. Pengikutnya siapa kamu? Ibnu Taimiyah berarti? Iya Bang. Ini mau... Kenapa Ibnu Taimiyah kamu ikuti? Enggak Bang, saya mau tanya dulu Bang gantian. Saya Bang. tanya sama kamu. Kamu Lu salafi gantian yang pengikutnya nanya Ibnu dong, Bang. Taimiyah. Alasan kamu Gantian- mengikuti Ibnu Taimiyah gantian yang ketimbang Abu nanya. Hasan al-Asy'ari itu kenapa? Lu Jawab. gantian yang nanya dong. Ya saya tahu kamu akan nanya, tapi saya mau tahu dulu latar belakang Lu ya sama gantian seperti yang orang nanya. Islam Itu kan bertanya satu-satu, kepada Bang, saya apa gantian. alasan saya Kamu- mengikuti kamu Yesus apa udah Kristus. nanya? Dengerin saya Arab, dengerin kamu ya orang condet, dengerin saya. Saya itu ditanya nggak apa-apa, tapi saya pengen tahu dulu. Sama seperti orang Islam yang pengen tahu kenapa saya mengikuti Yesus kan gitu. Wajar dong. Nah, dalam pertanyaan ini kamu pengikut salaf ya, kamu tuh Wahabi bagi orang-orang Sunni. Dalam pertanyaan saya, kenapa kamu mengikuti Ibnu Taimiyah? Kenapa? Jawab, kasih alasan. Dari sekian banyak manhaj, kenapa kamu ikuti Ibnu Taimiyah? Kenapa? Kenapa nggak Abul Hasan al-Asy'ari? Kenapa nggak Maturidi? Hah? Nggak mungkin Muawiyah kayak gitu. Mau nggak? Bisa nggak? Bisa jelasin nggak? Saya open cam, open mic. Bisa jelasin nggak? Apa alasannya? Kenapa kamu ngikutin Ibnu Taimiyah? Nggak bisa, nggak bisa jelasin ya udah tanya aja. Apa-apa, saya tahu. Memang susah untuk dijelaskan kalau kalian jadi Islam. Udah, nanya aja. Saya jelasin sama kamu gantian. Kamu nanya aja nggak apa-apa. Saya tahu di dalam Islam susah untuk menjawabkan, menjelaskan. Nggak ketemu jawabannya. Silakan, bertanya. Open mic-nya saya sudah buat kamu untuk open mic, tapi kamu nggak open mic-nya. Gaptek ya? Kamu kan nggak hidup di zamannya nabimu. Sudah abad ke-21. Masa gaptek sih untuk main TikTok aja? Followersnya udah ribuan bahkan harusnya. Udah tahu cara open mic. Halo, Muhammadan. Halo, pengikutnya Muhammad. Are you still there? Or I must speak to your apa ya bicaranya Halo ya? Bang, ini saya mau tanya Bang.
Ah ya, dari tadi. Kamu jangan asik ngobrol sama Ini. Jibril. Mana pengakuan Yesus di dalam Alkitab bahwa dia itu beragama Kristen, Bang? Agama itu artinya dari dua suku kata Sanskerta. A, tidak, gama, kacau. Agama itu buatan manusia. Yesus Kristus bukan mendirikan agama. Yesus Kristus itu mendirikan gereja di atas Rasul Petrus. Matius 16 ayat 18 dalilnya. Di mana Yesus Iya. membangun gereja. Gereja bukan bangunan. Dan pertanyaanmu tuh ngaco. Yesus beragama Kristen. Wong arti Kristen sendiri artinya itu derived from the word Christius. Ya, Kristus. Sorry. Artinya pengikut Yesus Kristus. Kalau Yesus itu agamanya Kristen, terus Kristus mana yang dia ikuti? Lah, Oh iya, terus ini saya mau tanya. Dan terus apa agamanya abang apa? ana mahsihiyin. IKTP bang apa bang? Kamu orang Arab kan ya? Tadi dengar nggak saya Ya, ngomong apa? saya mau nanya agamanya Jangan-jangan abang lu di beneran Arab IKTP condet. apa bang? Jangan-jangan lu beneran Arab condet. Nggak di KTP, agamanya abang apa? KTP gue masih pengikutnya Muhammad. Oh, Islam berarti. Iya, oh berarti lu akuin ya pengikutnya Muhammad itu Islam. Iya. Oh, yaudah kalau gitu loh. Ya kan dibilang bagaimana administrasi dan keyakinan itu nggak harus sejalan. Banyak kok orang di luar sana yang KTP-nya Islam tapi aslinya Kristen. Ada juga KTP-nya Islam dia Buddha. Ada beberapa teman saya yang saya tanyakan kenapa lu pakai KTP-nya Islam padahal lu Buddha, lu Protestan, lu ini biar gampang aja administrasi. Ya TTA lah kalau kata bocah zaman sekarang yang tahu-tahu aja alasannya kenapa ya. Bang, Disclaimer saya ya, mau bukan mengkiri tanya kopi. lagi bang. Hah. Itu pernah nggak bang Yesus itu mengatakan akulah Allah Tuhanmu maka sembahlah aku saja. Nggak pernah yang ngomong kayak gitu iblis, termasuk dalam surat Toha ayat 14 mungkin. Mirip soalnya narasinya. Matius 4 ayat 8 sampai dengan 10 itu iblis yang bilang seperti itu. Segala sesuatu akan kuberikan kepadamu jika kamu sujud menyembah kepadaku. Itu hanya iblis. Saya sering bilang kan kalau kamu sering nonton saya, yang sering haus validasi itu adalah iblis. Ya Tuhan itu nggak pernah haus validasi. Saya sering bilang bahwa ketika kamu melihat entitas yang minta disembah, minta diakui itu iblis. Ya, termasuk kesombongan, itu pride. Sehingga kalau kamu nggak menyembah, dia merasa tidak suka gitu. Itu Tuhanmu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia selain beribadah kepadaku. Seolah-olah Tuhanmu itu merasa kalau tidak jin dan manusia tidak beribadah dan tidak menyembah, Tuhanmu itu nggak senang. Gitu. Beda dengan Tuhan yang benar-benar Tuhan ya. Logika gini deh. Saya sering kasih logika analogi seperti ini. Kalau kamu menemukan sosok stranger gitu ya, orang asing, ya, misalkan, ya, ada orang di tengah jalan ngaku-ngaku, saya punya rumah gedong, saya punya kekayaan 5 miliar. Apa pendapatmu mengenai orang itu? Aneh nggak? Freak nggak? Freak, ya. Jadi kalau misalkan ada Tuhan seperti itu, tiba-tiba, oh begini-begini, nah kedatangan Yesus bukan seperti itu. Gitu. Itu hanya Islam saja yang seperti itu. Arab. Ini mau tanya lagi bang, masih Apa tuh? bisa nggak bang? Iya silakan. Ini mana perintahnya Yesus atau Tuhan untuk beribadah pada hari Minggu bang? Oh ya ada. Kuduskanlah hari Sabat. Yesus bilang dalam Alkitab juga, sesungguhnya anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tuh. Kisah para Rasul 2:47 jelas mengatakan bagaimana jemaat mula-mula beribadah. Jadi disclaimer juga, orang Kristen ibadahnya nggak cuma hari Minggu. Ada lagi pertanyaannya? Sudah bang itu aja. Oke. Thank you ya. God bless. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Joseph rasa keren pakai skill alis. Apa ya? Islam itu kenapa? Islam itu panas ya? Panas ya? Nggak bisa bantah argumen. Ya, nggak bisa bantah argumen. Nggak bisa kemudian menjatuhkan Joseph secara intelektual gitu. Cari-cari ini apa ya? Ini Joseph alisnya aneh. Ini Joseph mulutnya aneh nih. Bibirnya, giginya, hidungnya, jenggotnya gitu. Kenapa?
Susah ya. Fisik nyarinya. Lu punya junjungan matanya merah, punya punuk di punggungnya, lalu nggak pernah malu lu, bangga. Mukanya merah masam begitu. Aneh lu, standar ganda. Tapi kita lanjut ya. Kita lanjut. Buta huruf dan seterusnya. Kita lanjut ya. Shalom Jihan. Shalom, selamat malam Jihan. Selamat malam. Dari Islam atau dari Kristen? Islam, Bang. Manhajnya apa? Ya, Manhajnya apa? apa itu saya kurang paham juga saya. Oh, nggak tahu, ya udah. Silakan mau nanya apa? Nah, ini saya Muslim tapi ingin tahu, Bang. Tentang pandangan Abang ini tentang Yesaya 12. Siapa sih yang dimaksud dalam Yesaya 12 dan kitab Ulangan? Dibacakan aja. Kalau Anda mengutip Yesaya 12, di bagian mana Anda merasa itu perlu dipertanyakan? Oke, saya ingin pandangan Abang ini siapa yang dimaksudnya? Yesaya 29 12 ya. Yesaya Dan 12 ya? Ya, Yesaya 29 12. Makanya ngomong yang benar, bukan Yesaya 12, Yesaya 29 ayat 12. Saya sudah ngomong tadi, Bang. Yesaya Enggak, Yesaya 29. 12 lu bilangnya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh, silakan. Boleh diulang? Boleh cepat diulang tadi ada, sepatu ada. Tapi nyata saya bilang Yesaya 29:12. Itu maksudnya siapa yang dimaksud di situ, Bang? Atau mau dibacakan? Bentar. Diam dulu ah. Pinter ngomong. Oh, Wanda kamu follow saya ya? Oh, Pekanbaru Siak, Wanda Turu. Bocil lu ngajakin gue boxing aja lu. Umur lu aja masih underage lu, gila-gilaan lu. Kelas berapa lu? Oh, Pak. Ya kenapa? Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, itu aja. Itu bahasannya kayak nama itu. Kenapa kamu mau nanya mengenai masalah itu? Ya, yang dimaksud dalam ayat ini siapa, Bang, itu? Baca dong perikopnya apa? Kalau saya membaca itu Nggak bisa baca ya, pantas kayak nabimu. Itu perikopnya bangsa yang buta. Iya, begini kan, itu kan lanjutannya dari kitab Ulangan 18 Nggak ada Ulangan 18, itu Yesaya. Kok kamu bilang Ulangan? Dari mana kamu bilang itu Ulangan? Dengar dulu, Bos, dengar dulu. Kamu yang denger dulu. Sekarang pertanyaan saya, di mana di situ tertulis inilah lanjutan dari Ulangan 18? Di mana? Saya dengar dulu. Enggak, saya dengar dulu. Enggak, saya tanya minta pertanggungjawaban kamu. Ngotak-ngatik kitab suci orang lain. Di mana di situ tertulis kamu baca Yesaya 19 ayat 12, kemudian kamu alihkan ke Siapa yang Ulangan bilang 18. 19, Bos? Siapa yang bilang 19? Makanya santai aja. Yesaya 29 ayat 12. Jihan, lu kalau congek nggak usah naik, Jihan. Lu lebaran dulu sono beli korek kuping. Congek nih orang jadi diskusinya kemana-mana. Kan lu bilang Yesaya 19 ayat 12. Lu sambungin ke Ulangan. Gue tanya di mana tertulis di Ulangan di situ. TikTok lagi error. Oh iya, kenapa lagi error? Oh iya, tiba-tiba turun drastis semua komal TikTok. Oh iya, coba gue turunin juga nih gara-gara dia kali ini. Udah pergi dulu deh daripada bikin gue pusing. Iya, jadi 155 lo penontonnya. Tadi 1000. Gue tinggal meleng dikit 155. Ini kenapa teman-teman? Oh iya, modnya hilang. Wah, ini kita lagi ngomongin ini sih, Mr. M nih, pembawa ini. Gimana cara kita nolak bala ya? 1,3. Ini penontonnya berapa ini memang? Di saya 162 loh, 158. Masa sih? 1,3 viewer tuh. Ini 165, gue nggak bohong beneran nih, gue foto ya. 165, ini 163. Makanya gue melotot. Di sini 1,3. Oh ya udahlah, lanjut aja lah, bodo amat lah jumlah penonton berapa, yang penting. Yang penting ini kita lanjut. Nggak apa-apa, kita lanjut ya. Nggak apa-apa, sorry. Ke distract saya jadinya. Nggak apa-apa teman-teman, mau jumlah penontonnya berapa nggak penting lah. Nggak masalah, itu urusan belakangan lah. Saya nggak fokus sama jumlah penonton.
Gak apa-apa lah, mungkin lagi ini maintenance or something like that, gak tahu. Ya teman-teman Islam mau bertanya silahkan kayak tadi si Arab tuh. Arab nanya doang. Ya Shalom Nathan Choi, Aun, silakan. Ya, gue nggak punya agama ya. Cuma gue mau nanya Di nih. KTP itu apa? KTP ya Hindu. KTP Hindu. Ya. Tapi Kamu gue nggak itu punya ikut agama. Hindu Bali atau Hindi India? Nggak tahu. Intinya punya status itu aja. Oh nggak bisa begitu. Kalau kamu orang Hindu harusnya kamu tahu perbedaan antara Hindu Bali dan Hindu India. Paling mendasar. Aku nggak tahu. Makanya aku mau cari jalan kebenaran nih. Oke lah, kita dengerin dulu aja narasinya. Silakan. Gini, kita bicara logika ya. Jangan berpaut dengan ayat. Boleh nggak? Nggak bisa. Kita beriman juga menggunakan ayat dan logika. Dalam iman kekristenan Santo dari Santerbury itu siapa sih? Aduh saya jadi lupa. Santo Anselmus dari Santerbury itu bilang, Fides quaerens intellectum, iman yang mencari pemahaman. Jadi iman saya itu menggunakan dalil dan juga menggunakan logika. Jangan larang saya ini itu. Gini aja bang, kita merujuk ke logika dulu ya, baru ke ayat. Boleh nggak? Coba saya pengen dengerin narasi kamu dulu, silakan. Ya gini, kalau secara akal sehat manusia kan pihak agama yang sebelah kan Adam dan Hawa kan nggak diciptakan oleh ibu dan ayah. Sedangkan, minta maaf ya, Yesus diciptakan dari seorang wanita yang lahir dari seorang rahim perempuan. Ini hina yang manakah? Lahir dari selangkangan atau yang diciptakan dari tanah? Tolong dijawab. Logika akal sehat ya. Oke, kalau kamu menarasikan ketika seorang lahir dari dalam tanda kutip selangkangan itu adalah hina, ya dengerin, kamu itu Islam, udah tahu narasi kamu. Ya, nggak usah bohong, kamu malu mengakui Muhammad. Udah diem. Ya, diem. Islam tuh hina sekali. Yesus lahir dari selangkangan, katanya. Yesus lahir dari selangkangan, netek. Yang ngomong perempuan, si Ripa, si Bokir. Dengerin, Bang, jangan dadu-dadu. Ini giliran saya jawab. Terserah saya mau ngomong apa. Kenapa kamu panas? Kalau kamu bukan Islam, nggak usah, diem aja. Kalau kamu memang Hindu, kamu diam. Saya lagi ngomong sama yang Islam, nggak usah panas. Ya udah diem dulu, udah mau dijawab kok. Kenapa kamu panas? Pasrah nih bang. Udah diam, kamu diam. Saya jawab, kamu Hindu atau Islam? Kalau kamu Hindu, kamu anteng. Karena sudah selesai narasi pertanyaan kamu. Kalau kamu Islam, kamu bakal protes saya karena memang kata-kata saya menyakitkan untuk orang Islam. Logika. Enggak bang, aku ateis bang. Ya sudah diam, mau lu ateis, mau lu Hindu, mau lu Buddha, mau lu Konghucu. Gua lagi ngomong sama Islam. Ya, malu emang orang untuk mengakui Islam ya. Malu ya ngakuin Islam ya. Bukannya malu bang, gue kan saya nggak ngomong sama kamu tuh kan, malah makin curiga. Saya nggak ngomong sama kamu, saya ngomong sama yang di bawah. Duh. Oh gitu, oke lanjut aja bang. Aduh, jawab aja bang. Oke, logika aja ya. Udah tahu Islam, udah diem. Nggak ngaku Islam, dari tadi gue lagi ngomongin Islam, lu panas sendiri. Ya nggak? Ibaratnya ada kasus pencurian nih. Santai bang. Nggak dengerin dulu, udah diem aja, diem. Kalau lu bukan Islam gak usah klarifikasi kan, gue ngomong sama 1.300 orang. Tadi ada yang ngomong 1.300 penontonnya. Contoh gini, saya ambil analogi sebelum saya jawab substansi pertanyaan narasi kamu yang ngawur ya. Gini, ada kasus pencurian, ya kan? Kita diundang semua nih, satu komplek di rumah RT, ditanyain, oh ini apa motor si ini hilang, ini siapa yang menyerok gini. Baru analisa nih, terus tiba-tiba ada satu orang, enggak, kayak mukanya panik gitu, enggak kok bukan saya, padahal bukan lagi ngomongin dia. Itu. Jadi paham nggak? Ya nggak usah ngomongin masalah kasus yang berat lah. Kalau misalkan sesama tongkrongan gitu ada yang nyibet, ngerti gua bang maksud lu. Ya udah, kalau ngerti kenapa lu dari tadi ulangin? Padahal gue udah repetitif gue bilang, kalau lu nggak merasa lu diem. Kalau lu nggak merasa lu diem. Kalau lu nggak merasa lu diem. Saya ngomong itu sampai 3 kali lebih. Benar nggak teman-teman? Benar nggak? Benar nggak teman-teman? Saya ngomong itu 3 kali lebih. Saya ngomong.
Kalau lu nggak merasa diam, karena yang Islam bukan hanya 1-2 orang dari misalkan ada yang ngomong viewer saya 200, 1.500, terserah lah, pokoknya di antara viewer saya yang lebih dari 10 orang ini ada Islam. Saya mau ngomong sama mereka karena narasi ini biasanya dikeluarkan oleh Islam. Dengerin omongan gua baik-baik. Mereka mengatakan Yesus itu lahir dari selangkangan. Itu hina. Ya, Yesus itu netek, itu hina. Yang ngomong lebih menyedihkan lagi. Come on, ini namanya sudah dalam bentuk diskriminasi gender loh. Teman-teman sadar nggak? Come on, wake up, Gen Z. Ini diskriminasi gender. Selangkangan, hina, lahir dari selangkangan. Loh, kamu semua yang nonton di sini lahir dari selangkangan nggak? Saya tanya. Dalam tanda kutip. Butuh asupan yang katanya netek nggak? Itu dibilang hina sama orang yang katanya mulia. Ini rahmatan lil alamin. Ngotak gak kira-kira? Ya? Yang ngomong perempuan masalahnya si Rifa, si Bokir. Selangkangan hina, netek hina. Kamu tuh perempuan, saya sampai geleng-geleng. Tapi Kalau kok kamu bilang orang ketika gini, lahir Bang. dari selangkangan itu, kamu diem dulu bisa nggak? Oh, oke, Bang. Lanjut. Sorry, Ini Bang. Islam nih beneran nih. Bukan. Kalau kamu bukan Islam, ateis, kamu santai saja. Orang ateis gak ada yang kayak kamu, bohong kamu, penipu kamu. Bagi kamu Allah itu siapa? Maksudnya? Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Itu siapa? Ya. Nggak tahu, Bang. Itu Tuhan atau bukan? Kalau menurut yang Muslim ya Tuhan. Ah, bohong. Bye-bye. Menurut Muslim. Dah, ketahuan lu Islam. Gampang. Kalau kamu ateis, kamu lantang bilang, oh dia bukan Tuhan. Saya bukan menyembah dia. Dia bukan siapa-siapa. Ngapain jadi ke menurut Muslim? Itu sudah, saya tuh bukan orang yang otaknya level Zuma Rifa. Teman-teman tahu kan, paham kan? Lagi nanya, menurut kamu, nggak usah jadi menurut Islam, menurut ini, menurut kamu. Menurut Joseph, Yesus itu siapa? Saya bakalan bilang, Yesus adalah Tuhan dan Allah, betul nggak? Kalau ada yang tanya lagi, menurut Yosef, Muhammad Nabi apa bukan? Bukan Nabi. Karena yang ditanya siapa? Menurut saya. Saya nggak perlu bilang ketika ada yang nanya menurut Joseph Muhammad itu siapa. Saya nggak perlu. Kalau menurut Islam Muhammad itu adalah nabi. Nggak perlu karena yang ditanya menurut saya. Ya, kau sudah aku bilang kau kalau mau menipu kau lihat-lihat dulu orang yang kau tipu ini. Dulu saya juga mantan tipu sama seperti kau suka bertakia. Kau tahu itu? Botol. Jadi bilang berkali-kali kau tidak usah nipu. Kau malah malu di sini ditonton lebih dari 10 orang. Kamu menista Joseph? Enggak, saya nggak menista. Yang menista tuh tadi nggak mau mengakui Islamnya, nggak mau mengakui Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan. Makanya dia malu mengakui itu. Saya tanya menurut kamu, jelas-jelas narasi pertanyaan saya. Menurut kamu, Allah itu siapa? Begitu loh. Ya, kita lanjut. Ini bener nggak sih ada teman-teman yang bilang viewer saya itu 1,7 ini beneran, nggak bohong kan? Bukan maksudnya, ini serius teman-teman saya lagi nggak bercanda. Beneran. Lagi nggak bercanda. Viewer saya tuh yang bener mana? 1,7, 200 atau berapa nih? Tuh ada yang bilang 1,6, ada yang bilang 1,7. Udahlah, terserah lah. Udah nggak usah ngomongin viewer. Saya lagi nggak ini. Shalom Alfian Nur. Shalom, Alfian Nur. Selamat malam. Selamat malam. Dari Islam atau dari Kristen? Alhamdulillah Muslim. Astagfirullah. Manhajnya apa? Masalahnya saya Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah pengikutnya Abul Hasan Al-Asy'ari atau bagaimana? Oh, saya Imam Syafi'i. Saya nggak nanya mazhab loh. Kamu ngerti nggak kamu masalah, buat mengikuti Anda manhaj penting. Ahlussunnah wal Buat Jamaah? saya nggak penting, Berarti saya pilihannya, apakah kamu mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari? Saya nggak nanya Salafi. Saya nggak nanya Enggak. mazhab, sorry. Kok Saya salah? Muslim. Saya nanya manhaj, saya Mau tahu itu kamu mazhab Muslim. apapun, saya Muslim. Jadi kamu nggak punya guru dalam akidahmu, dalam manhajmu itu Enggak. kamu nggak punya guru. Nggak penting buat saya Muslim. Kata siapa nggak penting? Yakin kamu nggak penting? Oke, kamu diam. Saya Iya. putarkan rekaman ustadz saya ya. Dulu mantan ustadz saya, dengarkan. Ini ya. Dengerin. Sumber hukum kok dari omongan ulama Islam itu sumber hukumnya Al-Quran dan hadis. Nah, bagus nih.
Ayo belajar bareng. Teman-teman, sebagaimana dijelaskan dalam kitab tafsir Nurul Bayan yang bunyinya man lam yakun lahu syaikhun fasyaihu syaiton. Barang siapa yang nggak punya guru dalam belajar, maka gurunya adalah setan. Nggak punya guru, nggak penting, setan lo. Ustadz yang ngomong pakai kitab tafsir Nurul Bayan. Lu udah pernah ke Mekah kan? Wah gila, nggak punya guru, pede. Barang siapa tidak mempunyai guru dalam belajar, maka dia adalah setan tuh. Enak tuh. Enak ya, Birum Joseph. Kamu ngomong apapun, saya kejar kamu. Ada dalilnya semua dalam Islam. Istadillah qabla an ta'takid. Barang siapa meyakini sesuatu tanpa ada dalil, kamu sesat. Tuh, kata Syekh Shalih bin Utsaimin. Enak. Makanya saya bilang, tukeran aja yuk posisi. Saya yang jadi Islam, kamu balik jadi Kristen. Jadi kita tahu. Gitu loh. Saya Alhamdulillah Yosep, saya lagi di Saudi. Masalah kamu kenapa? Oke, kamu lagi di Saudi. Sekarang pertanyaan saya sekali lagi. Kamu tidak mempunyai guru dalam belajar karena kamu tadi saya dengar, saya bahkan sangat meresapi sekali omonganmu yang bilang tidak penting punya guru. Kamu dapat dalil dari mana kalau berguru dalam ilmu itu tidak penting? Saya sudah bilang saya menganut Ahlussunnah wal Jamaah. Enggak, penipu, Imam babai. mazhab saya Syafi'i. Enggak, tadi saya Kenapa? nanya loh. Kamu mengikuti siapa dalam Ahlussunnah wal Jamaah, manhaj kamu? Kamu mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari? Enggak, itu semua enggak penting. Itu semua enggak penting. Ya, Saya terus muslim. masalah kamu Mazhab apa? enggak penting. Masalah kamu apa? Masalah kamu apa? Masih nanya. Stop nipu. Kamu tahu kan, kalau saya sudah tahu background kamu, sebenar-benarnya background kamu, kitab saya sudah siap. Nanti saya akan benturkan kamu dengan pandangan ulama lainnya. Itulah enaknya kalau saya lawan Islam. Karena kamu masih jadi Islam, kamu tidak punya otoritas untuk punya solusi dalam perbedaan dalam Islam itu. Makanya rata-rata orang kalau diskusi sama saya nggak mau kasih tahu kalau yang benar-benar mau debat ya, gitu. Ya, dengerin nggak tadi? Dengerin nggak tadi kata ustadznya? Dalam belajar Nih, dengerin ya. Nih. Nurul Bayan yang bunyinya man lam yakun lahu syaikhun fasyaihu syaiton. Barang siapa yang nggak punya guru, Nih, saya ulang lagi ya dalilnya. syaihu syaiton. Man lam yakun lahu syaikhun fasyaihu syaiton. Tahu nggak artinya apa? Barang siapa yang berilmu tanpa ada guru, maka dia adalah setan. Barang siapa yang Nih, punya guru dalam belajar, maka gurunya adalah setan. tuh. Maka dari itu sebelum belajar Gurunya setan, berarti kamu itu setan karena ngikutin setan. Paham nggak? Aduh, makhrajul hurufnya berantakan. Oke, Abi Darul naik. Good, Abi Darul saya tunggu ya. Di ini naik ya. Jangan cuman komentar aja. Naik. Ini si Alfian Nur masih ngotot juga ya, udahlah nggak apa-apa. Abi Darul masih saya tunggu ya. Kalau abis Alfian Nur mau naik aja. Sudah saya invite. Silakan Alfian Nur mau ngapain lagi? Ah, gimana? Kenapa saya diturunin? Ya ilah nggak diturunin, orang nggak mau ngaku kok gurunya siapa. Masa Udah, kamu bilang nggak pertanyaannya penting? apa? Langsung aja. Saya bertanya begini, saya tanya basic loh. Basic, tahu basic nggak? Dasar. Ya. Kamu Ahlussunnah wal Jamaah, saya mau make sure dulu karena semua golongan dalam Islam paling tidak yang paling populer antara Salafi dan Sunni sama-sama mengklaim Ahlussunnah wal Jamaah. Kamu Ahlussunnah wal Jamaahnya mana? Makanya saya tadi tegaskan, apakah kamu mengikuti Saya Abu tidak Hasan pernah Al-Asy'ari? membeda-bedakan semua nggak pernah pemahaman membeda-bedakan. saudara-saudara saya muslim. Dengar dulu Yakin omongan kamu saya. nggak pernah membeda-bedakan? Nggak pernah saya membedakan. Oh, berarti kamu ke Semua Saudi cuma berdasarkan FOMO, istimewa cuma ulama jalan-jalan yang ya? dirasakan oleh- Nggak tahu perbedaannya antara Salafi dan Sunni, nggak tahu perbedaannya Nah, pemahaman perbedaannya antara semua Ahlussunnah menyembah wal Allah. Jamaah. Kenapa? Semua menyembah Allah. Oh, semua menyembah Allah, yakin? Iya. Yakin. Kecuali Sunni menyembah batu, si ini menyembah kayu salib, itu Iya, beda. yakin. Semua Yakin menyembah nggak? Allah. Saya tanya dulu Apa pakai dalil. masalahnya? Istadilla qabla an ta'takid. Di situ kan kamu di Saudi, tanya deh sama pengikutnya Syekh Shalih bin Utsaimin. Kenapa? Enggak, ini konteksnya pertanyaan kamu. Saya mau tanya dulu loh. Iya, kamu mau penasaran? Saya mau tanya, seberapa dasar sih sebenarnya seorang Islam untuk mengetahui pertanyaan dasar, konsep dasar, dasar loh. Saya dari tadi highlight kata dasar. Saya bold kata dasar dari tadi, dasar. Yang dasar begini aja kamu nggak tahu. Di Saudi ngapain? Tanya sama orang sana, kenal nggak sama Syekh Shalih bin Utsaimin? Tahu nggak Syekh Shalih bin Utsaimin ngomong apa? Istadillah qabla an ta'takid. Ada lanjutannya.
Yang intinya berarti barang siapa meyakini sesuatu tanpa ada dalil, maka dia sesat. Kamu apakah bagian dari itu? Kamu bilang katanya sama-sama menyembah Allah, yakin. Ulamamu dari abad jebot, dari abad 9, 10, 11 paling tidak, karena itu mulainya muncul pandangan dari Abul Hasan Al-Asy'ari, kemudian ada dari Ibnu Taimiyah yang dikafirkan oleh ulama lain, itu tidak pernah sepaham dengan konsep bagaimana Allah. Saya mau bertanya sama antum. Iya silakan nanya, tapi akui dulu bahwa kamu tidak mengerti apa-apa dalam basic Islam. Kamu akui dulu, silakan. Saya dengerin. Mau menjatuhkan I'm mental all orang ears. ya. Dengerin saya, Ini dengerin disaksikan saya. TikTok loh. Kamu kan di Saudi, saya anggap kamu tuh paham agama paling enggak, karena kan di Saudi kan orang untuk beribadah, gitu kan? Pinter banget kamu matikan lagi voice saya. Ya iyalah, pinter lah biar kamu nggak nonsens ngomong, nggak ada dasar. Kamu akui dulu, kamu mau bertanya, kamu Matiin akui lagi, bahwa Masya Allah. ya iya memang saya matiin, nggak usah di point Mau out debat atau berulang-ulang. mau Kamu apa? bukan Mau personal ngelawak? asisten saya. Kamu mau akui debat bahwa atau mau kamu ngelawak? tidak becus dalam agama Malu loh, kamu kamu sehingga disaksiin kamu hanya banyak mampu orang loh kayak bertanya. gini. Silakan akui. Joseph, maaf saya nggak mengerti apapun tentang Islam yang kamu Kamu bicarakan. Saya ditonton mau orang bertanya. banyak loh. Kalau kamu nggak bisa, jangan bikin konten. Oh, saya bisa. Saya yang Nah, justru makanya mau jawab tanya sama pertanyaan kamu saya. bisa nggak? Kamu bisa nggak? Kalau kamu nggak bisa, Jawab ya pertanyaan udah saya mau tanya, bertanya. silakan. Naik ke sini saya mau bertanya tujuan saya. Oh ya udah, berarti nggak mampu ya? Ya udah nanya aja, Nah, silakan. kamu yang nggak mampu belum bertanya, kamu nggak mampu jawab. Oh, saya cuma nanya basic kok, sama kayak kamu nanya tentang Nggak, Katolik, misalkan saya mau kenapa bertanya, dalam gereja saya sudah Katolik bilang saya menekankan Islam. dogma extra ecclesiam nulla salus, Saya panik ya, Islam, panik saya ya, Muslim. nggak becus ya, Saya panas Islam, ya, saya Muslim. panas, lagi ditanya basic nggak tahu apa-apa, ya nggak apa-apa nanya aja, Saya silakan, I'm Islam, all ears. saya Muslim. Ya, I'm all ears. Saya naik ke sini, kamu kan I'm butuh Muslim. all ears, come on, don't waste my time please. Apa pertanyaannya? Lihat nih, matikan voice orang loh. Iya silakan, pertanyaannya apa, nggak usah basa-basi kalau nggak Nah, becus apa-apa. gitu. Iya, Sudah kalau siap nggak becus Anda? apa-apa nanya aja, silakan. Anda Kalau sudah nggak becus siap? apa-apa nanya aja, silakan. Oke, saya bertanya, kamu jawab ya. Iya, kalau nggak becus memang harusnya hanya bertanya mampunya. Udah Silakan. diem, saya mau tanya. Ya udah bertanya aja, nggak usah banyak narasi. Kemon satu. Lah, nggak ada yang narasi orang dari tadi kamu ngoceh, saya mau bertanya. Kalau nggak Dengar bernarasi pertanyaan berarti saya. kamu apa, batu? Narasi itu artinya kamu mengeluarkan Dengar pertanyaan saya. Ya Tuh kan? udah. Dengar pertanyaan Udah ya. saya. Kelamaan. Loh, belum Kelamaan. Beneran lama banget. Dikasih kesempatan nanya, lama banget. Saya nanya ya. Tahu nggak perempuan? Ini kayak laki-laki. Lu lagi di PDKT-in sama cowok. Aku jemput ya, cewek lu ngode. Aku pengen banget jalan-jalan. Cowok lu cuma bisa bilang, aku jemput ya. Iya, ya udah, tapi aku merasa nggak enak gini. Ya udah, aku jemput ya. Kagak jalan-jalan, alias apa? Ngomongnya, omdo, lama. Tinggal nanya dari tadi udah tinggal dipersilakan nanya. Pakai bilang, saya mau nanya ngapain? Tinggal nanya. Ya, panas ya Islam ya. Tuh jawab dulu, dalilnya dari mana? Kalian sama-sama menyembah Allah. Bantah, silakan. Saya sangat suka jikalau ada orang yang menemukan kesalahan dalam saya bernarasi. Ketika saya tidak setuju dengan Alfian dengan mengatakan bahwa sesama Islam sama-sama menyembah Allah dalam tanda kutip, saya bantah. Nggak ada. Saya punya kitab bantahan itu kalau kamu mau. Asal kamu yang mengklaim duluan, ingat loh, dalam diskusi ketika Anda mengeluarkan suatu argumentasi disertai dengan klaim, maka sebagai pihak pembicara yang justru tadi kita dengar bersama, yang melakukan klaim terlebih dahulu adalah Alfian, yang mengatakan bahwa di dalam Islam, apapun itu manhajnya, apapun itu mazhabnya, sama-sama menyembah Allah. Bukan menyembah batu, bukan menyembah kayu, bukan menyembah kayu salib. Saya kalau udah ngomong kayak gini, berarti saya punya dalil. Dan teman-teman yang sering nonton saya tahu kitab saya apa, setebel apa, 1000 halaman itu. Untuk membantah pernyataan dari beliau. Hati-hati kamu. Kamu udah mengakui kok berguru ketika belajar itu tidak penting. Kamu itu setan. Ngapain saya diskusi sama setan? Sorry ya Alfian, saya bilang kamu setan, bukan saya yang bilang. Ustadzmu yang bilang. Ya, kecuali kalau kamu mau bantah, dari tadi saya pakai dalil. Come on, pakai dalil. Jangan cuma congor, jangan cuma berlindung. Oh, ini dimatikan ya. Emang orang di sini juga sudah tahu kok. Ya, bagaimana tata untuk berdiskusi dengan saya. Saya kasih kesempatan terakhir kamu naik ya. Langsung aja to the point, jangan bertele-tele. Oke, jangan dimatiin lagi loh. Belum tanya kita. Saya mau tanya, Yesus itu Tuhan bukan? Menurut kamu? Absolutely indeed he is. Yesus itu Tuhan menurut kamu kan?
Absolutely indeed he is. Udah di Saudi kayaknya nggak Oke. bisa bahasa Inggris ya, perasaan gue di sana masih banyak yang Kepada bisa bahasa siapa Inggris. Yesus itu berdoa, saya belum pernah mendapat jawaban dari teman-teman Nasrani saya. Gimana? Kepada siapa Yesus itu berdoa? Oh, kepada siapa Yesus berdoa? Kepada Iya, Bapa. betul. Kepada Bapa. Bapaknya yang mana? Bapaknya itu adalah Jawab. Allah, sang sumber. Allah. Betul. Allah. Betul. Berarti Tuhan, Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Pribadi Lah, kenapa pribadi dia kedua berdoa? dalam Allah Anda Tritunggal. gimana pertanyaan saya itu? Kenapa dia berdoa? Kenapa? Pada saat ajal mau menjemput dia pun dia berdoa untuk menyerahkan dirinya. Berdoanya di mana? Pakai dalil, come on. Ayo pakai dalil di mana? Ditulis di dalam Di kitab Matius apa? Di ada. mana? Yesus berdoa. Di mana? Di mana? Bapak, kepadamu kuserahkan nyawaku. Lukas 23. Dalam momen penderitaan terbesarnya Lukas Yesus mendapat 23 di hubungan mana? Bapaknya Ayat dalam berapa? doa-doa. Lukas 23 di ayat 46. berapa? Lukas 23 ayat 46 tertulisnya Doa disalib. seperti apa? Lukas 23 ayat 46 Doa disalib, bunyinya ketika seperti Yesus apa? disalibkan, dia mengucapkan beberapa kalimat. Udah, kamu jawab aja. Saya Iya tanya. Bapak, Saya itu bukan menghargai doa, saya saudara-saudara jawab ya. Udah kamu diam, kamu bukan perempuan, jangan nyerocos terus. Yesus itu berdoa sama seperti Bapak berdoa kepada Yesus. Ibrani 8 ayat 5 sampai 13. Sebab kepada siapakah di antara para malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau pada hari ini engkau telah kuperanakan, kata Bapa kepada Yesus. Baca Ibrani 8 ayat 5 sampai 13. Itu doa Bapa juga kepada Yesus. Doa itu bukan hanya menyembah. Doa itu bentuk komunikasi. Ketika Yesus berdoa, itu bentuk komunikasinya secara relasi dengan Sang Bapa. Karena Yesus bilang di dalam Yohanes 8 ayat 42, jikalau Allah adalah Bapamu, maka tentu kamu mengasihi aku sebab aku datang dan keluar dari Allah. Itu kata Tuhan Yesus. Berarti dia berdoa Maka kepada ketika dia dirinya berdoa, sendiri. relasi dia tidak terputus dengan Sang Bapa. Kenapa? Berarti dia berdoa kepada dirinya sendiri. Duh, logika Islam yang paling tingginya nyampe. Bingung. Saya saja berdoa sama Allah saya. Nabi Muhammad saja berdoa sama Allah. Kenapa Saya Yesus nggak berdoa bilang sama Yesus Bapaknya? itu Bapak, Alpian. Lu pantas aja kagak becus deh sana dah. Geli gue lama-lama. Lu di Saudi cuman jalan-jalan doang kali. Saya nggak bilang Yesus itu Bapak. Aduh. Makanya saya tadi bilang, Yesus itu pribadi kedua dalam Allah Tritunggal. Bapa itu pribadi pertama dalam Allah Tritunggal. Aduh. Oh, di Saudi jadi apa sih? Jadi kuli itu yang minyak bumi ya? Hah? Jadi kuli angkut? Buat mampu nggak becus kau berdalil aja, nggak mampu nggak becus kau belajar. Di Haramain, dengerin saya sudah pernah kesana. Di Haramain itu ada masjid. Ya, kamu cari di antara tiang-tiang menjulang tinggi, itu ada orang ngumpul, itu mereka lagi belajar, lagi berguru. Cari syekh, gue lupa lagi namanya siapa, aduh Tuhan. Cari syekh yang banyak diulas, apa ya, bukan diulas, diulas ya, direview lah, dikasih tahu sama orang bahwa dia itu mampu mengajarkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Cari, lu berguru sama dia, lu belajar sama dia, lu tanya tuh. Botol di Saudi cuma jadi TKW. Duh. Ya. Bentar, saya lagi nyari ini. Mana ya? Kita lanjut. Terima kasih gift-nya. Gift apa coy? Jangan bikin saya kaget ya. Saya lagi bingung ini kenapa jumlah penontonnya malah jadi 50 di gua. Tapi yang komen banyak. Oke, kita lanjut lah. Nggak ngerti. Oh ini sih, ini lagi. Yang berpolemik, tau nggak? Di host ini, saya punya fitur host yang baru dari TikTok ini. Saya juga tahu riwayat-riwayat kamu ngapain aja, komentar apa saja, sudah pernah naik atau belum. Ya, salam pikir Rafsan Febrian. Ya, saya membenarkan kata abang yang tadi ya, Joseph. Kamu Islam atau Kristen? Islam. Islam mana? Haji apa? Islam ya Islam. Manhaj kamu apa? Apa harapannya Islam bisa pede, Islam akan berjaya di tahun 2000 sekian? Ditanya pertanyaannya basic aja nggak tahu. Manhaj. Astagfirullahalazim. Masya Allah Tuhan Yesus. Dari 73 golongan, kamu golongan yang mana?
Jangan banyak bicara, komen boxing aja kita yuk. Kalau kamu nggak mau saya banyak bicara, kamu ngomongnya sama batu sana. Yuk main boxing aja yuk. Suruh saya Gua boxing. pecahkan. Kamu mau ngomongin saya boxing, kamu pakai akun dulu yang bener. Lu laki ngajakin boxing, sosokan. Lu aja akun fake baru bikin tadi. Ya elah, gaya-gayaan lu bocah. Mana ada orang ngajakin boxing pakai akun fake. Botol, sok-sokan lu. Bergaya. Jadi turun nyampah di sini bau kalau nggak. Ya, ngajakin boxing, sosokan boxing, akun fake. Kamu kalau laki pakai akun asli, ya. Ngajak boxing pakai akun fake, panas ya. Di Bion. Lalu lawan itu dulu tuh siapa sih? Jadi lupa. Jadi lawan Selos loh. Kalau lawan Ice Pit sana. Islam ini banyak yang aneh. Apa aku rungkatkan dulu ya? Pada bilang rungkatkan. Karena ini emang ngaruh teman-teman yang minta untuk rungkatkan. Emang ngaruh yang minta rungkatkan. Emang ngaruh. Halo. Ngaruh ya? Kalau ngaruh aku rungkatkan. Kalau nggak ngaruh ya aku diam-diam aja. Shalom juga. Ko Julius, shalom teman-teman semuanya. Boxing di mana? Boxing di kandang babi. Jangan, nanti dia ini nyucinya ribet bersihinnya. Lanjut aja ya. Udahlah, nggak masalah. Oke, kita lanjut aja teman-teman. Aku balik kamera dulu. Rungkat dulu. Kalau rungkat aku mas mulainya lagi. Percayalah, nanti malah nggak jadi live. Salam Jafarin Tani. Selamat malam dari Islam atau dari Kristen? Halo, Jafarin Tani. Selamat malam. Dari Islam atau dari Kristen? Kalau berisik di mute dulu. Cari tempat sepi baru ngomong. Silakan. Dari Islam atau dari Kristen bro? Halo? Nggak ada suara malah aneh. TikToknya lagi error ya. Ini beneran harus banget mati. Ya udah gue mati bentar deh. TikToknya maksudnya. Gue bukannya Muhammad. Gue matiin dulu ya. Bentar ya. Nanti ini lagi. Tapi sayang. Udah mau 400 tap-tap layar. Lu gak kasihan lo sama yang tap-tapnya udah 1000, 2000. Kasihan tau. Refresh gimana guys? Masa gue kudu. Apa yang gue refresh? Udah jelas tadi bahwa Yesus bukan pribadi pertama dalam Allah Tritunggal. Makanya saya jelaskan bahwa Yesus itu pribadi kedua dalam Allah Tritunggal. Berarti kamu bukan menginginkan jawaban, tapi kamu mau berpolemik. Oh bukan, saya mempelajari kitab kamu di Kamu Yohanes pelajari kitab 17 saya. 1-2. Setelah Yesus mengucapkan hal itu, ia melihat ke langit dan berkata, Bapa, saatnya telah tiba, mulialah anakmu ini. Muliakan anakmu Supaya ini anakmu dengan muliakan kemuliaan engkau. yang kumiliki dalam Pertanyaan hadiratmu saya, sebelum yang segala saya sesuatu bingung ada. itu berarti Yesus ini masih memiliki Allah dong Bapaknya. Bapa itu adalah kenapa- pribadi pertama Kenapa dalam Anda tidak Tritunggal. menyembah langsung ke Allahnya? Oh, Yohanes 5 Sedangkan ayat kami 23 selalu jawabannya. menyembah Coba dibuka Yohanes 5 ayat 23. Wahai orang yang berguru kepada syaitan, dibuka Alkitabnya kalau kamu pelajarin kitab saya daripada kitabmu sendiri. Makanya kamu nggak paham apa-apa, ya kan? Iya. Ya, silakan buka. Oh, kamu iya kan lagi? Ya, silakan buka. Jawabannya ada dalam Yohanes 5 ayat 23. Come on, I'm all ears. Kamu bacakan kalau kamu sudah tahu Kamulah isi yang jawab. kitabnya. Oh, berarti kamu Bacain, nggak baca, bacain, beneran bacain. nggak tahu ya? Ya udah, bye bye. Dadah, muridnya Syaiton. Makanya sebelum menjawab itu otak itu harusnya dengerin dulu ya, diiyakan lagi. Saya tadi ngomong apa? Wahai Syaiton yang lebih
mendalami kitab saya daripada kitabmu sendiri, makanya kamu nggak becus dengan Islam. Dia bilang iya. Apa? Ya lu masih maksain juga, lu malah makin malu gue rasa. Ngaku-ngaku di Saudi, otak lu bukan di Saudi, di Jember kali. So-soan di Saudi. Oke, kita lanjut ya. Nggak ngerti saya. Saya jangan tanya saya, teman-teman. Jangan tanya saya. Ini ada berapa yang nonton sekarang? Gue sih nggak lihat ya. 237 lanjut bosku. Ya siap, lanjut bosku. Ya nggak paham kitabnya, iya. Yang nonton sudah 5,2K. Hah? 5,2? Lu yang benar, yang benar. Ah, nggak jelas nih. Ah, orang-orang inilah, teman-teman. Jangan inilah. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Kelihatan nggak ini? Salve Om Don. Dari bawah sih kelihatan, bro. Dari bawah kelihatan. Ini kelihatan nggak? Masih sama. Beneran masih sama. Beneran teman-teman. Aku sorry ya, nanya berkali-kali karena punya trust issue soalnya. Soalnya kan di bawah nyampur yang nonton Kristen atau Islam. Biasanya nanti ada orang Islam nyamar, soalnya bukan aku berprasangka buruk ya, tapi temen tau lah. Udah. Moderatornya sih udah balik. Motornya udah balik, cuma memang gak ada itunya lagi, gak ada icon moderatornya, tapi udah balik sini. Udah balik, iya. Nggak kelihatan, tuh nggak kelihatan. Aku matiin dulu lah, bentar lah. Ya udah coba deh, riset aja. Riset aja ya. Ini teman-teman juga jadi terbagi dua kubu. Udah biar Abdil mending sekalian di riset aja ya. Bentar ya. Soalnya memang ada update juga sih. Oh, pantas. Tadi gue baru nge-update juga.